Assalamualaikum, bismillah. Kita akan mempelajari mengenai luas permukaan prisma dan limas. Ya, jadi di sini ada dua bahasan baru. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai luas permukaan kubus dan balok. Nah, di sini kita akan membahas mengenai luas permukaan prisma dan limas ya. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Nah, untuk luas permukaan prisma, cara mencarinya adalah 2 dikali luas alas. Nanti hasilnya ditambah dengan keliling alas dikali tinggi prisma. Ya, jadi dikerjakan masing-masing dalam kurungnya dulu. Nah, sementara untuk luas permukaan limas, cara mencarinya adalah luas alas limas ditambah jumlah luas segitiga pada bidang tegak ya. Jadi alasnya berapa, nanti ditambah dengan jumlah luas segitiga gitu. Nah, di sini masing-masing ada keterangan alas ya. Jadi prisma ini memiliki banyak sekali jenis alas, begitupun limas. Alasnya ada yang berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, segi lima, dan lain-lain ya. Jadi luasnya itu rumusnya tidak baku, tergantung dari bentuk alasnya. Nah, untuk lebih memahami bisa kita lihat di sini. Kita akan bahas untuk prisma dulu ya. Nah, nomor 1. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Ya, jadi ada prisma, alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Dengan panjang masing-masing 9 cm, 12 cm, 15 cm. Ya, jadi ini ukuran alasnya. Jika tinggi prisma 10 cm, hitunglah yang pertama luas permukaan prisma. Nah, untuk lebih memahami, sebaiknya kita harus membuat dulu ilustrasi dari prisma yang memiliki alas segitiga siku-siku. Ya, di sini misalkan gambar. Perlu kalian tahu ya, kalau prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki alas dan tutup ya. Jadi ada alas dan tutupnya sama. Nah, ini sudah terbentuk sebuah prisma dengan alasnya segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya, Miss? Nih, misalkan buat di sini siku-sikunya. Jadi kalau yang bawah siku-siku, otomatis atas juga siku-siku ya. Nah, sementara kita lihat ukurannya 9, 12, 15. Nah, untuk meletakkan angka-angka ini jangan sampai salah. Ya, kita harus pahami dulu. Apabila kalian memiliki segitiga siku-siku, terus ada ukurannya 9, 12, 15. Nah, angka yang paling besar nilainya itu taruhnya di sisi miring ya. Di sini 15. Oke, di mana sisi miring? Di depan sudut siku-siku. Sisanya 9 dan 12 bebas. Boleh ditaruh di bawah gitu. Di 12 ya, atau kebalik. Nah, jadi di sini kita lihat untuk di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring ya kan. Di sini paling panjang 15 cm, 9 cm dan 12 cm. Begitupun yang atas ya. Ini 15, ini juga sama 12, ini 9. Seperti itu. Nah, untuk tinggi prisma itu ini, garis rusuk dari atas ke bawah. Ini ukurannya adalah 10 cm ya untuk tinggi prisma. Nah, seperti ini. Ya, ketika sudah, baru kita bisa lebih memahami. Ya, yang pertama adalah luas permukaan prisma. Tadi luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas. Ya, jadi luas prisma sama dengan 2 kali luas alas ya, ditambah dengan keliling alas kali tinggi ya. Tingginya siapa? Tingginya prisma. Nah, ini. Nah, 2 dikali luas alas. Alasnya prisma berbentuk segitiga. Otomatis luas alas yang kita gunakan adalah alas segitiga. Apa rumus luas segitiga? A kali T dibagi 2. Ini kita tulis ya, A kali T bagi 2. Oke. Ditambah keliling alas. Nah, yang namanya keliling itu adalah penjumlahan semua sisi ya. Jadi alasnya ini kan bentuk segitiga. Kita cari kelilingnya. Berarti 9 ditambah 15 ditambah dengan 12. Ini tulis ya. 9 tambah 15 tambah 12
dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 10. Seperti begini, 10. Oke, nah kita lihat. Ini bisa mencoret ya, coret. Alasnya sekarang. Nah, perhatikan baik-baik. Luas alas kan bentuknya segitiga nih. Ya, apa rumus luas segitiga? A kali T bagi 2. Siapa yang jadi A? Coba kita lihat di gambar ini. Nah, udah kelihatan ya, ini 9 menjadi A, alasnya segitiga, ini 12 menjadi tingginya segitiga ya. Jadi di sini tingginya bukan tinggi prisma, tapi tingginya tinggi segitiga ya, karena dia berhubungan dengan alas, oke? Berarti 9 dikali 12. Nah, ini kita hitung, 9 tambah 15 adalah 24 ya, 24 tambah 12 berapa? 36. 36 kali 10, berarti kita hitung 12 kali 9 18, 108 ya, 108 ditambah 360 864 468 cm persegi. Nah, ini selesai untuk yang A, luas prisma ya. Nah, sementara yang B, biaya kain yang diperlukan jika harga kainnya 200 per cm persegi. Jadi ceritanya ini prismanya akan dibentuk dari sebuah kain ya. Nah, karena kain itu merupakan lapisan setiap sisi prisma, otomatis ini berkaitan dengan luas prisma ya. Ini seperti contoh kubus dan balok sebelumnya ya. Jadi biaya total kain yaitu adalah harga kainnya berapa, harga kain per sentimeter ya, dikali dengan luasnya si prisma. Oke, tinggal kita hitung. Harga kainnya 200 dikali luasnya prisma 468. Nah, kita hitung 468 dikali 2. 16 12 13 ya. 9 36, nolnya ada 2. Oh, ternyata yang diperlukan biayanya adalah 93.600. Nah, jadi ini adalah contoh penerapan dari luas prisma ya. Nanti kita akan lanjut ke luas limas. Oke, selanjutnya ini adalah contoh penerapan untuk limas ya. Seperti prisma yang tadi, kita harus tahu dulu nih ilustrasi dari gambar limas. Kita baca baik-baik ya. Alas limas TABCD. Jadi TABCD ini merupakan nama dari limas ya. Berbentuk persegi. Nah, ingetin, ada limas alasnya bentuk persegi dengan ukuran sisi alasnya 12 cm. Jika tinggi limas 8 cm, hitunglah yang pertama. Ini soalnya kebalik ya, ini harusnya A, yang ini B. Yang A tinggi segitiga pada bidang tegak. Yang terakhir baru luas permukaan limas. Oke, jadi kita harus gambar dulu ada limas bentuk alasnya persegi. Nah, sini misalkan gambar. Kalian harus bisa bedakan ya prisma dan limas. Kalau limas itu dia hanya memiliki alas dan titik puncak. Ya, ini limas, dia hanya memiliki alas dan titik puncak. Titik puncaknya T namanya. Alasnya A, B, C, D. Berarti nama limasnya T, A, B, C, D. Sama ya dengan soal ini. Nah, jadi dia bilang alasnya kan bentuknya persegi. Ini seolah-olah seperti jejer genjang, tapi ini merupakan hanya visualisasi. Ya, pada dasarnya ini merupakan persegi tapi agak dirotasikan sedikit. Ya, jadi ukurannya sama semua nih. Nah, berapa ukuran alasnya? 12 cm. Oh, berarti 12 cm. Ya, ini 12 cm semua. Ini juga 12. Ini juga 12. Karena dia persegi. Nah, diketahui tinggi limasnya 8. Tinggi limas tuh ini, nak, dari atas ke bawah. Gak ada di gambar ya, jadi kita bikin garis putus-putus. Nah, tinggi limasnya adalah 8 cm. Misalkan di sini Miss namain O ya, TO. TO-nya 8 cm. Nah, yang pertama kita akan mencari tinggi segitiga pada bidang tegak. Maksudnya apa? Ini kalian lihat ya, di depan sini ada segitiga, di kanan ada segitiga, di belakang ada segitiga, di kiri ada segitiga.
Ya, jadi segitiganya misalkan Miss ambil contoh ini yang kanan ya. Nama segitiganya TCD. Miss namain TCD ya. Nah, ukuran CD di sini adalah 12, berarti 12 di sini. Kita akan mencari tinggi segitiga pada bidang tegaknya. Berarti maksudnya kita akan mencari tinggi segitiga ini berapa? Ini berapa? Gitu ya. Jadi segitiga yang berada di setiap sisi limas ini namanya segitiga pada bidang tegak. Ada 4 ya. Segitiga bidang tegak yang depan, segitiga bidang tegak kanan, segitiga bidang tegak belakang, dan kiri, seperti itu. Nah, kita akan mencari nih berapa ukuran tinggi segitiganya. Caranya bagaimana? Kalian perhatikan baik-baik di sini. Ini ada TO ya. Kalau dari O, Miss tarik garis ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini kita tarik garis set. Ya, garis ini, lihat. Garis ini merupakan garis tinggi dari segitiga. Lihat ya, misalkan di sini Miss namain ada P. Nah, berarti ini P ya kan? TP. Kita akan mencari nih TP. Berapa ukurannya? Ya kan? Bayang ya. Jadi ini garisnya kalau dipindahin di sini, ya kan? Nah, gimana, Miss, cara mencarinya? Kalian lihat baik-baik. Ada segitiga yang kebentuk di dalam, ya. Kelihatan nggak sih nih? Nama segitiganya adalah TOP ya. Miss akan pisahkan segitiga TOP-nya di sini. TOP. Siku-siku ya. Ini siku-siku di sini nih segitiganya. Berapa ukuran TO, Miss? Nah, TO ini adalah tingginya 5 ya kan? 8. 8 nih. Nah, sementara berapa ukuran OP? OP, lihat ini nak, baik-baik. Dari ujung sampai ujung, berapa ukurannya ini? Sama kan ini? 12 ya, berarti setengahnya adalah 6. OP-nya 6. Nah, kita akan mencari ukuran ini kan, tingginya si segitiga TP. Nih ya, kita akan mencari dia. Berapa nih? Oke, cara mencarinya adalah dengan Pitagoras ya. Berarti TP sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berapa? 64 ditambah 36. Berarti akar dari 100 sama dengan 10 cm. Oke, dapat ya. Jadi untuk yang A, ini tinggi segitiga pada bidang tegak adalah 10. Jadi tinggi segitiga pada bidang tegak sama dengan 10 cm. Ya, jadi ini TP-nya 10. Nah, itu. Oke, untuk yang B sekarang luas permukaan limas. Oke, kita tulis luas limas. Luas limas adalah luas alas ditambah jumlah luas segitiga pada bidang tegak ya. Nah, kita pelan-pelan dulu. Luas alasnya limas bentuknya apa sih? Tadi limasnya berbentuk persegi. Oh, berarti luas alasnya itu adalah S kali S ya. Ditambah jumlah luas segitiga. Nah, kita lihat ada berapa segitiga tadi di bidang tegak. 1 yang depan, kanan, belakang, dan kiri. Ada 4 ya. Berarti ada 4 luas segitiga. Nah, Miss tulis 4 dikali A kali T bagi 2. Nah, karena ada 4 segitiga ya, jadi rumus luasnya dikalikan dengan 4, rumus luas segitiganya. Seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita input angkanya. S kali S, berapa ukuran S-nya? Alas, 12. Berarti 12 kali 12, ya kan? Ditambah, ini Miss Rizka coret ya, set. Nah, jadi ada 2. 2 dikali, nah sekarang segitiganya. Segitiganya tadi. Ini ya, segitiganya kita ambil contoh yang TCD tadi. TCD, lihat. Alasnya 12 ya kan? Alasnya 12 nih. Tingginya tadi berapa? TP. Yang udah kita hitung tadi. 10 ya, dapat tingginya 10. Nah, berarti alasnya 12 di sini ya. Alasnya 12, tingginya adalah
10. Berarti 12 kali 10. Oke, dihitung. 144 ditambah ini 24 ya. 24 kali 10 adalah 240. Nah, sama dengan hasilnya 384 cm persegi. Nah, ini adalah contoh dari penerapan luas permukaan limas. Oke, semoga bisa dipahami ya. Apabila tidak mengerti, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum.